Sebuah pesantren unik berdiri di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pesantren Riyadhah Darut Tawabin Al-Jailani memadukan pendidikan agama dengan pengobatan spiritual berupa riyadhah dan ruqyah yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pendiri pesantren, Muhammad Abdullah Fahrurozi atau yang akrab disapa Ustadz AA, menuturkan pesantren ini berawal dari pengajian kecil pada tahun 2008. Saat itu, ia bersama istrinya membuka pengajian anak-anak di perumahan Citra Kebun Mas dengan hanya 7 santri. Seiring waktu, jumlah jamaah terus bertambah hingga pengajian malam Jumat di rumahnya dipenuhi warga. Dari hasil berdagang kelontongan hingga berbagai usaha kecil, Ustadz AA akhirnya membeli tanah dan mulai membangun pesantren pada tahun 2017. Di pesantren ini, para santri tidak hanya belajar tahfidz Al-Quran dan kitab kuning, tetapi juga menjalani riyadhah atau latihan spiritual yang berlangsung dari malam hingga menjelang subuh. Selain itu, pesantren ini juga rutin menggelar ruqyah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, Ustadz AA membentuk tim pemburu hantu yang membantu menangani gangguan spiritual di masyarakat. Saat ini puluhan santri datang dari berbagai daerah untuk belajar di pesantren tersebut. Seluruh kegiatan di pesantren ini diberikan secara gratis, termasuk pendidikan dan kebutuhan makan para santri. Pesantren Riyadhah Darut Tawabin Al-Jailani kini menjadi salah satu pusat bimbingan spiritual yang cukup dikenal di Karawang dan sekitarnya. Cikwan Suwandi, Karawang, Tribun Jabar. Ya, saya jelaskan kumaha awalnya ngadirikan pesantren itu. Awal mula atau asal usul berdirikan pesantren ieu. Waktu saya masuk ke Karawang tahun 2008. 2008 bulan 8 saya beserta istri membuka pengajian anak-anak kecil di CKM. Dari mulai 7 orang terus bertambah yang pada akhirnya rumah itu penuh dengan anak-anak yang ngaji dari mulai sampai ruangan tengah sampai ke jalan-jalan. Ditambah lagi kegiatan malam Jumat, kalau acara manakiban itu full sampai ke jalan. Nah, dari situ saya selama 2 tahun sama istri, tahun 2013-14 setiap hari jualan Tupperware. Jualan Tupperware karena pingin punya lahan untuk mengadakan pengajian yang lebih luas lagi. Selama datang dari pagi sampai sore jualan, akhirnya istri sakit, sampai sakit. Setelah istri sakit kena sinus, dua-duanya harus dioperasi kata dokter. Dikarenakan istri sakit, akhirnya saya berhenti jualan Tupperware dan sisa-sisanya hasil dari para penjualan tersebut saya belikan tanah di sini jumlah 400 meter itu tahun 2015. Awal 2017 mulailah saya mulai pembangunan di sini. Pembangunan di sini dimulai dengan modal 7,5 juta bikin fondasi kecil-kecilan. Bahkan sebelum dibikin fondasi pun juga kalau malam Jumat tuh pengajian di sini di hutan itu udah dimulai. Nanti ada foto-fotonya. Udah mulai pengajian. Nah, 2018 sudah mulai aktif dibuka pengajian secara umum di sini. 2018. Ini semuanya hasil daripada jerih payah saya sama istri jualan dari Tupperware dan juga ada sebagian jemaah yang ada partisipasi untuk membantu. 2018 saya kenalah dengan Bapak Ki Haji Sahril Maula Al-Padani, ayahanda daripada Nengenani. Awal kenal dari situ. Itu berjalan 2018 saya baru menerima santriwan dan santriwati dari Bogor dan sekitar Karawang di sini. Terus berjalan sampai saat ini. Nah, adapun nama ini diambil daripada guru saya ketika di Cirebon. Cirebon kata guru, nanti kalau kamu suatu hari nanti mukim di masyarakat, kamu bikin majelis, kasih nama Darut Tawabin. Nah, dikasihlah nama Darut Tawabin. Dan pada tahun 2021 ini ketemu dengan Syekh Ahmad Ruhi Al-Jailani, bahwa kata beliau mewasiatkan agar menambahkan nama
di sini, pondok di sini dengan Darut Tauhid Al Jailani. Karena di sini ada kebiasaan setiap malam Jumat itu ada zikir manakib Syekh Abdul Qadir. Begitu sekitar asal usul daripada berdirinya pondok pesantren di sini. Kalau ininya kan lebih fokus kemana sih pesantrennya? Di sini ada dua. Yang pertama tahfidzul Quran, selalu diajar sama Ade, satu bagus hafal. Yang kedua tentang kitab kuning, kitab kuning sama saya sendiri. Dan yang pendidikan yang terakhir adalah pendidikan yang sangat istimewa, di sini adalah pendidikan spiritual khusus Riyadhah. Ini yang paling menonjol di sini. Riyadhah setiap malam juga, jadi hidup di pesantren di sini malam dari mulai jam 9 sampai menjelang subuh. Kalau siang hari itu rada sepi kalau di sini. Kalau malam hari justru kehidupannya di sini. Karena memang basicnya itu dari Riyadhah. Berarti yang Riyadhah ini banyak yang ikut atau gimana kan? Orang yang mukim di sini keluar masuk. Kalau ada yang masuk di sini, netap di sini, ada yang paket 40 hari, ada yang paket 100 hari, bahkan ada yang paket tahunan gitu. Ya, kalau ininya kan awalnya gimana sih ceritanya bisa fokus ke Riyadhah atau ke ini gimana sih? Fokus ke Riyadhah. Karena basic saya tadinya setelah dari pesantren kitab itu selama 4 tahun kurang lebih saya Riyadhah atas bimbingan Syekhul Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khatim bin Bamuddin Pamuragan di Cirebon. Itu di sana saya diajarkan sama beliau tentang Riyadhah selama 4 tahun. Tahun 2000 sampai 2004. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.